Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk cara membuat proposal skripsi, khususnya penelitian kualitatif ya. Dan bagi Anda yang sekarang ingin mengerjakan proposal skripsi, nah siapkan laptop Anda di depan Anda, karena ini nanti mungkin sangat bermanfaat untuk bagi Anda yang ingin mengerjakan proposal skripsi. Dan bagi Anda yang mungkin telah mengerjakan proposal skripsi, mungkin bisa Anda simak lagi, nanti siapa tahu ada teman Anda yang ingin belajar tentang proposal skripsi, bisa Anda ungkapkan dengan maksimal gitu, agar dia senang dengan penjelasan Anda. Oke, simak terus videonya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu bahwa ciri-ciri proposal atau ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu adalah pertama, yaitu bersifat deskriptif analisis. Maksudnya gimana? Hasil penelitian berupa pemaparan analisis data ini disajikan secara bentuk narasi. Maksudnya ketika Anda mendapatkan sebuah data, ini ciri-cirinya kualitatif ya. Ketika Anda mendapatkan data itu nanti Anda ramu lagi, Anda olah kembali untuk menjadi sebuah narasi. Nah, narasi itu yang mengidentifikasi bahwa penelitian itu adalah penelitian kualitatif. Walaupun kuantitatif seperti itu, tapi yang menjadi dasar penelitian kualitatif yaitu adalah data yang dinarasikan yang dalam sebuah bentuk tulisan di situ. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu menekankan pada proses. Dari penelitian kualitatif ini digunakan lebih ditunjukkan untuk menganalisis dan mengungkapkan proses dibandingkan hasil. Bagaimana penelitian ini nanti itu menjabarkan proses misalnya Anda meneliti tentang studi kasus, fenomenologi, yang mana itu nanti terjadi di lapangannya itu seperti apa. Itu nanti yang Anda tulis dan Anda teliti, itu yang Anda tulis. Nah, maka itu menekankan pada kegiatannya di dalamnya itu adalah prosesnya. Ciri-ciri yang selanjutnya untuk penelitian kualitatif ini apa? Yaitu bersifat induktif. Maksudnya gimana? Nah, penelitian kualitatif ini dimulai dari pengamatan di lapangan, ini menggunakan data-data yang beragam. Namun data-data itu nanti saling berkaitan untuk kemudian dipelajari, terus dianalisis, dan kemudian akhirnya apa? Disimpulkan. Nah, tahap-tahap itu yang dilakukan dalam penelitian yang induktif ya. Dari lapangan yang dikumpulkan itu didapatkan data-datanya, kemudian data-data itu nanti dikaitkan, kemudian dipelajari dan berakhir dengan sebuah kesimpulan. Nah, di situ adalah bersifat induktif. Itu ciri-ciri dari kualitatif. Lalu ciri-ciri berikutnya untuk kualitatif yaitu lebih mengutamakan makna. Makna ini maksudnya gimana? Ini lebih menekankan makna suatu permasalahan dan proses mengkajinya. Penelitian kualitatif ini mengedepankan sebuah persepsi yang dikembangkan secara deskriptif dan tidak menggunakan terlalu banyak angka, hasil, dan analisis data. Tidak seperti penelitian pada penelitian kuantitatif. Jadi penelitian ini lebih kepada persepsi ya, mengedepankan persepsi itu yang dikembangkan dari sebuah persepsi. Misalnya Anda meneliti sebuah kemasyarakatan, itu Anda cari persepsi yang Anda teliti atau objek peneliti atau partisipan Anda. Nah, persepsi itu Anda narasikan dalam sebuah deskriptif yang seperti di awal tadi. Nah, itu yang bisa disebut dengan sebuah data yang kemudian dianalisis dan menjadi sebuah data yang sesuai dengan tujuan pada penelitian Anda. Nah, itu dari ciri-ciri kualitatif. Lalu yang kelima, ciri-ciri dari penelitian kualitatif yaitu adalah menggunakan data yang alamiah. Data kealamian itu dalam kualitatif ini bisa diperoleh dari studi nanti dia di lapangan, seperti wawancara, pengamatan, maupun pengamatan secara dokumen-dokumennya. Maka penelitian ini untuk pengamatan data alamiah ini nanti dibagi menjadi dua. Pertama data yang primer dan yang kedua data yang sekunder. Data yang primer ini diperoleh langsung dari objeknya. Nah, sebuah data yang sekunder itu diperoleh melalui sumber yang lain. Ini baik secara lisan maupun tulisan. Ini sumber-sumber yang lain. Ini data sekunder. Nah, itu dari ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang perlu dibahas ini adalah bagaimana cara membuat proposal kualitatifnya itu. Nah, dalam susunannya itu ya seperti biasa yang terdapat di buku panduan Anda. Misalnya ada apa? Ada pengesahan, ada pendahuluan. Ini nanti yang kalau di dalam proposal
itu ada sebuah belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Dan yang ketiga yaitu adalah landasan teori, dan yang keempat adalah prosedur dan metodologi penelitian, sampai yang akhir nanti adalah organisasi dan sistematika pembahasan. Dan juga yang paling akhir lagi ada daftar pustaka, dan juga ada lampiran-lampiran yang mungkin perlu Anda cantumkan dan penutup. Nah, mari kita bahas satu-satu, mulai dari yang halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu apa sih? Halaman pengesahan itu nanti di situ berisi tentang bahwa penelitian Anda itu boleh dilanjutkan dengan persetujuan, atau proposal Anda itu boleh dilanjutkan dengan persetujuan dari dosen pembimbing Anda. Nah, itu masuk dalam halaman pengesahan. Kemudian di bagian misalnya proposal Anda menganjurkan pakai penomoran atau nomor 1, nomor 2, atau enggak menggunakan A, B, dan C. Nah, ini bagian yang kedua ya, atau bagian yang B, yaitu adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini menjelaskan mengenai hal yang melatar belakangi dilaksanakannya penelitian Anda, yaitu meliputi apa, maksud dan tujuan, serta pihak mana saja yang berkepentingan dalam penelitian tersebut. Seperti tutorial sebelumnya, mungkin Anda masih bingung untuk cara membuat latar belakang masalah, bisa simak video saya yang sebelumnya. Nah, dalam latar belakang masalah itu nanti Anda menggunakan metode deduktif atau dari umum ke khusus. Jadi dari penjabarannya, dari pembukanya dulu, dari umum dulu, hingga nanti ke fokus masalah Anda. Itu di latar belakang masalah. Nah, di fokus masalah ini penelitian ini memuat topik-topik yang terdapat di dalam penelitian. Maksudnya bagaimana? Ini topik-topik yang terdapat di penelitian itu apa saja? Itu nanti bisa Anda cantumkan dalam proposal penelitian ini. Misalnya topik membahas tentang motivasi. Motivasi nanti mencakup apa? Misalnya kedisiplinan, topik-topik kedisiplinan, dukungan dari sekitar dan sebagainya. Nah, ini dalam misalnya topik-topik yang nanti menjadi fokus penelitian. Dan yang selanjutnya yaitu adalah perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini biasanya berisi tentang pertanyaan dari penelitian Anda, atau fokus nanti penelitian mengacu kepada rumusan masalah. Ini pertanyaan ini biasanya di dalamnya itu bagaimana, mengapa, apa. Nah, itu yang biasanya di awal kalimatnya, di dalamnya itu. Lalu kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berisikan mengenai saran yang ingin dicapai sebagai hasil pelaksanaan penelitian. Maksudnya bagaimana dan tujuannya penelitian Anda itu buat apa di situ. Nah, bisa Anda nanti sesuaikan dengan rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah ingin mengetahui bagaimana kinerja dari perusahaan A, maka tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui kinerja dari perusahaan A. Nah, ini menyesuaikan. Lalu ada juga setelah itu, misalnya di sub selanjutnya itu adalah kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini berisikan manfaat yang akan didapat dari pelaksanaan kegiatan penelitian. Nah, manfaat yang dihasilkan penelitian kualitatif ini dapat berupa manfaat yang secara teoritis maupun manfaat yang secara praktis. Nah, namun banyak hasil dari penelitian ini berupa teoritis yang ditunjukkan untuk mengembangkan ilmu dibandingkan pemecahan masalah untuk penerapannya. Jadi lebih ke pengembangan ilmunya. Ini yang banyak dipakai dalam kegunaan penelitian. Dan yang sub selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Nah, landasan teori ini berisikan teori-teori dari hasil penelitian yang mendukung pembentukan kerangka teori penelitian yang akan dilakukan. Jadi Anda kan akan melakukan sebuah penelitian, maka sebelum itu Anda harus membuat sebuah kerangka teori. Nah, kerangka teori itu nanti Anda representasikan dalam sebuah landasan teori. Nah, landasan teori itu nanti menjabarkan sebenarnya teori-teori apa saja yang Anda pakai dalam penelitian Anda. Nah, itu. Dan yang sub yang selanjutnya itu adalah prosedur dan metodologi penelitian. Nah, prosedur dan metodologi penelitian ini membahas apa saja di dalamnya nanti. Itu ada metode dan alasan penggunaan penelitian, terus tempat dan waktu penelitian, dan juga ada instrumen penelitian, ada sampel sumber data, ada teknik pengumpulan data, dan rencana pengujian keabsahan data. Nah, di dalam prosedur dan metodologi penelitian di dalamnya, di situ ada hal-hal tersebut. Maka kalau kita jabarkan misalnya metode alasan penggunaan penelitian yang bagian ini, nah
di metode dan alasan penggunaan penelitian di sini ini membahas tentang misalnya penelitian Anda itu mesti menggunakan penelitian kualitatif ya, yang sekarang kita bahas ini, maka menggunakan pendekatannya itu apa? Misalnya pendekatan secara metodologis ataupun pendekatan secara fenomenologi. Nah, itu nanti Anda cantumkan di dalam metode dan alasan penelitian. Lalu nanti tempat dan waktu penelitian itu perlu juga Anda tuliskan di situ dalam rencana ini atau proposal yang Anda buat di sini, dan juga instrumennya siapa, sampel sumber datanya siapa, dan teknik pengumpulannya datanya ini nanti bagaimana. Ini nanti Anda juga cantumkan di dalam prosedur metodologi penelitian dan rencana keabsahan datanya bagaimana. Lalu ada juga yang menuliskan ini di bagian selanjutnya itu organisasi dan sistematika penelitian. Ada juga yang menuliskan itu nanti itu bagaimana, itu nanti menggambarkan dari keseluruhan penelitian skripsi Anda mulai dari awal hingga akhir. Nah, di situ organisasi penelitiannya itu bagaimana dan jadwal penelitian Anda yang lakukan itu bagaimana. Nah, ini ada yang mencantumkan, sebagian kampus ada yang mencantumkan keseluruhannya dan ada yang juga yang tidak mencantumkan keseluruhannya. Nah, ini tergantung menyesuaikan dengan buku panduan yang telah ditetapkan oleh kampus Anda. Dan yang selanjutnya ada sub daftar pustaka. Nah, itu seperti yang Anda ketahui ya, daftar pustaka itu ya mencakup referensi apa yang telah Anda cantumkan di dalam proposal penelitian ini. Itu nanti tinggal Anda tuliskan di daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu adalah penutup. Oke, mungkin sekian dulu video yang dapat saya sampaikan ya, yang bagian tutorial kualitatif. Mungkin masih ada yang Anda bingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe channel ini agar bisa selalu update dalam mengupload video untuk pembelajaran dan mengerjakan skripsi. Terima kasih, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.